Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Tiara Sinta dari kelas 10E SMA Negeri 1 Simpang 4. Di video kali ini, aku ingin membahas tentang informatika untuk masa depan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari informatika? Informatika itu adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pengolahan informasi dengan menggunakan teknologi komputer. Informatika mencakup berbagai aspek seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, keamanan cyber, dan kecerdasan buatan. Bidang ini bertujuan untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan teknologi untuk berbagi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa bidang informatika yang sangat berpotensi besar untuk masa depan. Yang pertama, itu ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa dipanggil AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, persepsi, dan pengambilan keputusan. Pembelajaran machine learning atau ML adalah subbidang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model statistik yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Dengan kata lain, ML memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. AI dan ML digunakan secara luas di berbagai bidang, yaitu yang pertama ada di bidang kesehatan, yaitu menganalisis data medis, mendiagnosis penyakit, dan mengembangkan rencana perawatan. Yang kedua ada di bidang keuangan, yaitu menganalisis data keuangan, mendeteksi penipuan, dan mengembangkan strategi investasi. Yang ketiga ada di bidang transportasi, yaitu mengembangkan kendaraan otonom dan sistem navigasi cerdas. Dan yang keempat ada di bidang pendidikan, yaitu mengembangkan sistem pembelajaran adaptif dan personalisasi. Nah, yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things ini adalah suatu konsep di mana berbagai perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan koneksi jaringan dapat saling terhubung dan bertukar data melalui internet. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem yang dapat bekerja secara otomatis, efisien, dan saling berkomunikasi tanpa perlu interaksi manusia secara langsung. Nah, di sini ada beberapa contoh Internet of Things, yaitu yang pertama, ada mobil tanpa sopir yang saling terhubung dan berkomunikasi dengan lampu lalu lintas. Yang kedua, rumah yang secara otomatis menyesuaikan suhu, pencahayaan, dan keamanan sesuai kebiasaan penghuninya. Yang ketiga, ada sistem pertanian pintar yang memonitor kelembapan tanah dan cuaca untuk menyiram tanaman secara efisien. Nah, di sini ada big data dan analisis data. Big data dan analisis data untuk masa depan adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan peluang baru. Di sini ada peran penting big data dan cara analisis data untuk membentuk masa depan. Yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan analisis data yang akurat, keputusan dapat diambil dengan lebih tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Big data dapat membantu mengoptimalkan proses bisnis dan operasional. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Analisis data dapat membantu memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Yang keempat, mendukung inovasi. Big data dapat membantu mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan produk atau layanan yang inovatif. Dengan demikian, big data dan analisis data dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Terus di sini ada keamanan cyber. Keamanan cyber atau cyber security adalah upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari serangan digital atau akses yang tidak sah. Serangan ini bisa berupa yang pertama, malware atau perangkat lunak berbahaya. Yang kedua, phishing, yaitu penipuan melalui email atau pesan. Yang ketiga, ransomware atau penyanderaan data. Yang keempat, hacking atau peretasan, dan lain-lainnya. Keamanan cyber sangat penting dalam berbagai
sektor seperti pemerintahan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Karena serangan cyber bisa menyebabkan kerugian besar secara finansial, reputasi, dan bahkan membahayakan nyawa jika menyasar sistem kritis. Ada beberapa keutamaan keamanan cyber di masa depan, yaitu yang pertama, melindungi infrastruktur kritis. Keamanan cyber membantu melindungi infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, transportasi, dan layanan kesehatan dari serangan cyber yang dapat menyebabkan kerusakan besar. Yang kedua, menghadapi ancaman yang berkembang. Dengan kemajuan teknologi, ancaman cyber menjadi semakin canggih dan beragam. Keamanan cyber membantu menghadapi ancaman ini dan melindungi data serta sistem dari kerusakan. Yang ketiga, mengamankan data pribadi. Keamanan cyber membantu melindungi data pribadi individu dan organisasi dari pencurian dan penyalahgunaan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Dengan memiliki sistem keamanan cyber yang kuat, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.